Masih di sekitar Desa Ngulung Wetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Aku mau mencari salah satu sumber pangan dan obat-obatan yang luar biasa, yaitu madu. Mencari madu alami seperti ini susah-susah gampang yo. Kesulitan pertama karena lokasinya yang cukup sulit untuk dijangkau. Biasanya sarang lebah madu banyak didapat di pohon-pohon, tebing batu, dan atap rumah. Tapi kalau lebah madu di sekitar pantai, beda lagi. Nah, sekarang kita lagi cari sarang madu. Nah, biasanya banyak ditemukan di dalam akar-akar pandan laut ya Pak ya? Pandan laut. Nah, ini dalam itu banyak banget, ada ribuan. Nah, ini untuk menghindari dari serangannya, kita kasih asap dulu Pak ya? Iya. Dan sekalian biar induknya itu membuka. Itu dia kesulitan kedua. Karena lebah mudah menyerang saat tempat tinggalnya diusik. Makanya kita pakai asap seperti ini. Lebah madu telah dikenal manusia sejak zaman budaya kuno ribuan tahun lalu. Pembudidayaan lebah madu yang sekarang populer berasal dari kawasan Laut Tengah, seperti negara-negara Afrika Utara, Eropa bagian selatan, dan kawasan Asia Kecil. Tentu saja, karena madu adalah superfood yang memiliki banyak manfaat. Wah, tak coba ya Pak ya? Rasanya logi Pak. Wah, jadi ternyata sarang madu ini rasanya dia emang benar-benar manis. Dan manisnya itu manis alami. Dan perlu ketahui bahwa madu ini merupakan sumber stamina yang signifikan. Jadi cocok untuk kesehatan tubuh. Tapi yang kita cari bukan ini. Kita cari toloannya atau anakan. Nah, jadi yang kita cari utamanya adalah talan atau anakan dari lebah madu. Katanya sih, Mbak Vanda bisa mengolahnya jadi makanan yang enak banget. Kita tes yuk! Sini, bawa sini. Mana sih sarang lebahnya? Udah dibilangin di tanganku apa aja bisa jadi makanan yang enak. Termasuk sarang lebah lengkap dengan larva anakannya. Talan atau anakan dari lebah madu ini akan aku campur dengan daun singkong, salah satu jenis daun yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Karena selain rasanya yang enak, juga mudah didapat. Petik-petik dulu ya daun singkongnya agar terpisah dari gagang daun dan getahnya juga keluar. Jadi hari ini mau masak bobor daun singkong. Dan uniknya itu mau ditambahin talan atau anak tawon, ya Mbak? Kalau bumbu-bumbunya sederhana banget, cukup menggunakan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai yang ditambah dengan bumbu kencur. Si rempah yang bagus buat tenggorokan ini wajib banget ada yo dalam masakan satu ini. Semuanya dihaluskan dulu jadi satu. Selain itu, salah satu bahan wajib untuk membuat bobor adalah parutan kelapa. Bukan bobor namanya kalau nggak pakai parutan kelapa seperti ini. Pie, sudah mendidih belum airnya? Aku mau rebus daun singkong dulu yo. Daun singkongnya adalah salah satu jenis sayuran yang memiliki tekstur cukup keras. Makanya perlu direbus agak lama. Yowis, biar aku yang ngurus talan dan sarang lebahnya. Soalnya talan harus dipisahkan dari sarangnya lebih dulu. Caranya gampang banget, tinggal direbus seperti ini. Nah, jadi sebelum talan ini dimasak harus direbus terlebih dahulu. Itu agar si lilin dari sarang ini meleleh, lalu terpisah. Nah, ini kita rebus terlebih dahulu. Gampang toh, misahin talan dari sarangnya, gak perlu terlalu lama. Begitu sarang terkena air panas, langsung meleleh seketika. Tinggal diserok deh seperti ini talannya. Sip, kalau sudah siap, saatnya kita masak. Oh iya, untuk masak bobor talan ini, gak perlu tumis bumbu lebih dulu. Bener banget, langsung aja masukkan santannya dan masak sebentar sampai mendidih. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau sudah mendidih, tinggal masukkan deh bahan utamanya, seperti rebusan daun singkong dan talan lebah madunya. Gak perlu waktu lama yo, soalnya daun singkong dan talan lebahnya sudah mateng kan? Sip, wis mateng iki. Beuh, udah gak sabar aku, penasaran banget. Gimana yo rasanya?
Bobor memiliki cita rasa gurih tapi segar karena bahan dari santan tadi langsung direbus dengan bumbunya. Hampir menyerupai dengan sayur lodeh ya. Jadi sebenarnya talan ini adalah salah satu sumber pangan yang memiliki protein yang tinggi. Tapi hati-hati, banyak juga yang alergi sama protein tinggi loh. Tapi ini enak banget. Tapi tenang yo, soalnya ada minuman pendamping. Kita mau buat minuman dari kelapa hijau yang dicampur langsung dengan madu yang sudah kita dapat. Wah, jadi kombinasi antara air kelapa hijau dengan madu bisa menjadi obat yang sangat mujarab. Salah satunya kalau alergi makan talan ini ya. Wah, cocok nih buat yang gak suka. Pas banget toh? Jadi kalau kenapa-kenapa, sudah ada penawarnya. Semuanya sudah tersedia di alam. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih mau mengolah talan alias anakan lebah. Kalau sebelumnya dipisahkan dari sarangnya, sekarang kita masak sesarang-sarangnya sekalian. Tenang, tetap enak kok. Apalagi kalau bahan-bahan campurannya begini. Jadi manding atau pete Cina ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Nah, kali ini mau kita olah dengan talan. Kira-kira mau jadi apa ya? Pete Cina alias lamtoro adalah salah satu bahan makanan yang biasa jadi campuran berbagai jenis makanan. Si hijau yang memiliki aroma dan rasa kuat ini bisa membuat masakan jadi lebih sedap. Aku kupas dulu yo lamtoronya. Ambil bijinya seperti ini. Oh iya, lamtoro kalau sudah hampir tua bisa dikonsumsi bijinya seperti ini. Tapi kalau masih muda bisa sekalian dikonsumsi sekulit-kulitnya loh. Nah, aku seperti biasa mau bikin bumbunya yo. Tentu saja dibantu sama Mbak Roma. Bumbunya cukup beragam. Ada bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Semuanya diulek sampai halus. Ada juga bumbu iris yang terdiri dari tomat dan buah kedondong. Kedua bahan ini yang menimbulkan cita rasa asam segar pada makanan yang sedang kita buat. Semuanya diiris tipis. Nah, kalau sudah siap semua bahan dan bumbunya, sekarang campurkan melanding pete Cina atau lamtoro ini dengan bumbu halus. Aduk sampai rata, kemudian tambahkan semua bumbu bercita rasa asamnya. Terakhir, campurkan langsung suiran sarang lebah lengkap dengan talannya. Oh iya, sarang lebah terbuat dari lilin alami, makanya masih aman untuk dikonsumsi. Setelah semua bahan tercampur rata, saatnya dibungkus dengan daun pisang. Memanjang seperti ini yo. Jadi sebenarnya talan ini nanti mau dimasak jadi lintingan. Jadi lintingan itu adalah cara bungkusnya karena dibungkus pakai daun pisang yang dilinting. Dilinting artinya dililit seperti ini. Makanya butuh daun pisang yang agak banyak karena butuh beberapa lapis saat membungkusnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita bakar. Sebenarnya bukan dibakar langsung, karena ada cara unik dalam memasak lintingan. Seluruh bahannya sudah dibungkus dengan daun pisang, dibakar di atas genteng dari tanah liat seperti ini. Tujuannya biar tidak langsung terkena apinya. Jadi seluruh bahan makanan matang karena hawa panas yang diantarkan oleh gentengnya. Sama seperti batu, genteng dari tanah seperti ini juga bisa menyerap dan menyimpan panas cukup lama. Ini yang membuat lintingan lebih merata matangnya dan memiliki aroma yang khas. Oh alah, gitu toh Mas Pip. Ini berarti lintingan talan dan petai Cinanya sudah matang kan? Sudah nggak sabar soalnya aku pengen cobain. Sudah dong. Yuk, langsung kita makan. Talan mengandung banyak protein tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Rasanya yang cenderung kemanisan bisa diolah jadi apa saja, asal jangan pakai tambahan gula lagi. Rasa dari lintingan ini itu pedas, matangnya merata, dan untuk si talannya itu agak sedikit manis. Ditambah dengan aroma landingnya ini, wah, makin sedap. Wah.
Belum lagi tambahan pete cinanya. Si hijau yang sedap ini bisa mencegah diabetes loh. Selain itu, juga bisa membantu detoksifikasi, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat.